Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topung dimanapun berada, kembali kita bincang sehat di Arahan Podcast. Hari ini hari yang spesial. Kita akan bincang-bincang sehat bersama sahabat kita dari An-Najah Batam, anak jalanan hijrah Pang Batam. Setelah ada pertemuan antara saya sama kawan-kawan di Bekasi itu, maka kami buat program dan saya mengajak atau mengundang kawan-kawan Bekasi, Pang dan lain-lainnya untuk hadir di Batam untuk bagaimana supaya ada pikir untuk kerjasama mengajak adik-adik ini. Jadi memang harus yang satu frekuensi ya. Ya. Maksudnya satu warna. Ya. Karena kalau warna lain masuk itu susah. Karena itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya gitu ya. Ya baik pemerintah mungkin atau baik mungkin dari kalangan kawan-kawan dari tablik sendiri udah pernah mungkin melakukan itu. Tapi gagal. Ya. Masya Allah. Jadi dari warna yang sama artinya satu frekuensi yang sama ketika masuk itu lebih mudah dan hasilnya Masya Allah. Alhamdulillah. Nampak gitu. Ya. Sebenarnya maksud dan tujuan aja. Maksud kita gini bagaimana pikir perkara hidayah. Usaha kita ini adalah usaha atas hidayah. Jadi bukan dilihat siapa yang menyampaikan atau siapa yang melakukan. Tapi bagaimana ada kerisauan kita tentang hidayah Allah ini. Jadi ketika Allah ingin memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, maka Allah akan kasih. Jadi setelah mereka datang, 1 bulan kemudian mereka hadir di sini kurang lebih berapa orang? 10 orang. 10 orang. Dan di situ meliputi beberapa jemaah yang punya pengalaman masing-masing. Bahkan ada yang ahli tunarungu, bisa berbahasa rungu, bisa Pang. Mereka bergerak program sama dengan kita 40 hari. Melakukan misi itu. Jadi 40 hari itu selain tetap menjalankan program jemaah tablik, ya kan? Seperti mana dilakukan serentak sama dengan seluruh alam, seluruh dunia sama. Ada program pagi, siang, sore, malam, ya kan, sehingga yang jauh lah. Program itu tetap berjalan dan program untuk merekrut atau mengajak anak-anak Pang Batam waktu itu tetap berjalan. Jadi saya mengkondisikan dari masjid, kami kan dari masjid ke masjid pindah. Jadi dari masjid dimanapun masjid kami pindah, di situ kami atur program itu. Salah satu contoh seperti Latif. Waktu Latif ini salah satu anak Pang juga, sudah lama lah hijrah sebelumnya. Ada 6 orang kawan-kawannya di ini saya undang, saya panggil untuk menemani anak-anak Pang Bekasi untuk menjumpai atau silaturahmi kepada anak-anak Pang yang ada di Pulau Batam keseluruhan, di mana lokasi-lokasi mereka seperti di Jodoh, di anak-anak Pang yang masih di jalan lah ya. Masih di jalan ya. Ini posisinya di Jodoh, kan di Jodoh, di Panbil, di Sagulung, di Bengkong, Batu Aji. Nah, jadi ada beberapa anak Pang Bekasi dan kita adakan satu bentuk tim dan mereka nyebar. Nyebar dan itu dilakukan berulang-ulang. Sehingga dan menjumpai lalu 1 minggu kemudian baru kita buat rencana untuk adakan pertemuan atau reuni anak Pang. Jadi kita undang anak Pang Batam ini untuk hadir di Baitur Rahman waktu itu kami buat. Undangan reuninya itu disebutkan reuni itu mereka tahu kalau reuni ini adalah reuni yang mengadakan kawan-kawan dari tablik. Atau tidak tahu? Enggak, maksudnya mereka tahu anak-anak Pang tadi ini? Tidak tahu. Jadi dipikirnya selama 40 hari mereka di sini melakukan termasuk rutinitas ini. Alhamdulillah kami waktu itu membuat program untuk reuni itu tanggal 26 Januari. Alhamdulillah juga di semua titik-titik anak Pang duduk ini atau nongkrong jalan-jalan kami dapat undang. Walaupun tidak 100%, tapi sudah mencakup hampir dengan 50% lebih. Nah, yang Ustaz ketahui anak Pang yang ada di Batam ini yang terdata kurang lebih berapa orang? Oh, kalau terdata kita nggak ada data yang valid ya. Nggak ada yang valid. Perkiraan 100 lebih. Ada 100-an lebih ya? Lebih ya. Ada ya? Ada kurang lebih.
kurang lebih segitu. Tapi kita anggap kita sudah hampir separuh dari mereka buat mengenalkan diri bahwa ini kami. Akhirnya mereka ikut program kami seperti 3 hari, 40 hari. Dan pertemuan kita antara Pak Ustadz Awaludin itu betul-betul momen yang Allah atur. Karena ketika Bapak datang, Bapak bertanya kapan waktu bisa. Waktu itulah saat Bapak datang itu mereka baru selesai 40 hari. Yang baru hijrah ini kurang lebih baru 40 hari ini. 40 hari dan mereka ini hari Jumat besok melanjutkan untuk 4 bulan. Sebanyak 12 orang. Masya Allah. Kurang lebih. Nah, kawan-kawan yang menarik ini kan mungkin kita juga perlu tahu gitu ya, maksudnya yang menarik ini kok bisa sampai kawan-kawan ini mau ikut ketika diajak itu, kira-kira ceritanya gimana? Kita dari Bang siapa? Nama hijrahnya Z. Bang Z. Nah, awal mula Bang Z ketika didatangin nih sama kawan-kawan tadi, sebelumnya udah kenal sama Bang siapa? Sebelumnya udah waktu di jalan. Oh, sudah kenal. Udah. Nah, dengan kawannya datang tadi sudah penampilan yang berbeda. Kira-kira Bang Z-nya ada merasa ini enggak curiga gitu atau apa? Ini jangan-jangan saya mau diceramain atau apa gitu? Ada sih. Awalnya sih ya biasanya jumpa jamaah-jamaah ini ya Ustaz. Ya nggak kabur kadang dikasih tahu ngelawan karena nggak masuk. Kadang kami waktunya kadang lagi nggak pas, lagi berbuat maksiat. Saat itu naik motor datanglah pakaian sorban juga kan, pakaian sorban pakai jubah, tapi tatonya di muka ya kan, banyak tatonya juga. Ini anak-anak apa jamaah ya kan? Disitulah nggak ada bahas-bahas tentang agama dulu ya, ngobrol biasa ya. Kayak di jalan lah, tinggal mana, asli mana, siapa aja di sana, anak-anak ada berapa, sekianan mana, gini ngobrol aja. Di ikram kan, kalau bahasa Jawanya apa, dijamu ya, di jamu. Rokok ngopi kasih kopi, rokok sedikit, ada bawa tentang agamanya dikit ya. Insya Allah katanya, subhanallah, dikit. Disitulah tak lama orang itu seminggu 2 kali. Abang tidak curiga atau tidak rasa bosan gitu karena sering didatangin dengan penampilan berbeda? Curiga juga. Kadang jumpa juga, kadang lagi keluar di warnet nih, kawan-kawan yang jamaah udah ada di pos, kadang sembunyi nih, datang apa enggak ya, masuk apa enggak ya. Tapi karena perasaan jiwa sama kan, kalau anak-anak juga ya udah nggak apa-apa, perin kan. Kalau ustadz yang lain ya pasti nggak mau. Akhirnya ngobrol-ngobrol lagi, makin akrab. Ada buat acara zuhur gitu, acara reunian. Minta usul gimana, bagus nggak? Jadi yang mengajak tadi ini mencoba ya, pancingannya seperti itu ya, seolah-olah ayo kita buat reunian gitu ya, jadi tidak nampak gitu. Bang Latif ini punya keluarga di Batam? Kalau keluarga nggak ada. Nggak ada. Ini Masya Allah, tato hampir semua juga ya. Itu di jidat namanya Samarata. Maknanya apa itu Samarata? Samarata ini kan nama band. Dulu kan kita punya band juga. Oh, musisi. Iya. Ya. Musik gitu kan, musik underground gitu kan, musik keras. Jadi dalam arti Samarata ini kita semua ini sama rata. Tapi berdiri tanpa raja kan, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Kita ini sama rata tapi nggak sebaya gitu. Masya Allah. Itu maknanya dalam, dan itu ketika dijadikan tausiah itu luar biasa ini. Iya. Ya. Boleh nggak dengar suaranya dulu selawat, walaupun hanya 1 bait gitu. Boleh ya. Ya. Kalau selawatnya kurang karena kalian biasa ngaji aja gitu. Ngaji, coba ngaji. Satu surat aja nih ya. Ya. Al-Fatihah aja gitu. Ya 3 kula apa gitu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, luar biasa, sejuk hati rasa dengar. Ya, ya, Bang Latif sudah hafal berapa? Sedikit kan? Sedikit. Tapi sepertinya mulai fokus menghafal ya, karena 2 hari saya kenal kawan-kawan ini yang banyak saya lihat pegang Quran ini ya. Beliau nih. Saya ikut program pondok memang. Oh, ikut program pondok, udah mulai Saya kan tinggal di pondok juga sekarang. ya. Oh, tinggal di pondok. Jadi saya mondok juga sekarang ngafal juga. Ya hijrah itu langsung ke pondok. Langsung ke pondok. Ada salah satu jemaah kita punya pondok yang awalnya khusus tadinya anak-anak ini. Khusus anak-anak pang. Ya, dan mereka juga anak-anak orang tidak mampu. Masya Allah. Dari situ sekarang udah alhamdulillah ada banyak, ada berapa? Santrinya sekarang tinggal 15 orang. Satu udah jadi hafiz Al-Quran. Cuma sebagian dalam perjalanan. Bang Latif masih punya ayah, ibu? Kalau ayah masih ada. Masih ada. Di mana sekarang? Sekarang lagi di Palembang. Palembang. Biasa kontak-kontak. Udah lama juga, udah hampir Udah lama juga? beberapa tahun udah. Masya Allah. Oke, Muhammad Abdul Jalil. Muhammad Abdul Jalil udah berapa lama di Batam? Baru? Iya. 4 bulan. Baru berapa bulan gitu? 4 bulan. 4 bulan? Iya. 4 bulan. Itu di awalnya nongkrongnya di mana? Bengkong. Bengkong juga? Sama satu ini semua? Iya. Satu ini ya? Oh, jadi waktu itu kumpulnya di Baitur Rahman barengan berangkatnya? Enggak, saya habis pergi ke Panbil sama ini, Bay. Oh, jadi Bang Jalil sama Bang Ubay selalu sama? Enggak, kadang bisa, kadang bareng. Oke. Itu kalau kumpulnya itu tempat tidur apa selalu sama-sama gitu? Apa beda-beda juga, terpencar? Tidur. Ya, Ya tidur kadang kalau mau bareng-bareng, kalau mau mencar-mencar. suka-suka hati lah gitu ya? Iya. Suka-suka hati. Nggak ada keluarga di sini? Enggak ada. Nggak ada. Orang tua di? Orang tua di rumah, Di mana? Di Cirebon. Cirebon. Tapi biasa kontak sama orang tua? Iya, kadang kontak. Orang tua tahu kalau di Batam ini? Tahu. Tahu. Iya. Awal mula ke Batam naik pesawat atau Naik mobil. naik mobil? Iya. Lewat kapal ya? Iya. Nyebrang kapal? Nyebrang. Dari mana ke mana? Oh, Dari Tungkal. dari Tungkal. Jadi keliling ya? Iya. Keliling ngamen. Itu sejak mulai hidup, ya mohon maaf ya, hidup di jalan itu berapa lama sudah? Sejak kecil atau? Ya. Dari berapa sih habis SMP enggak? SMP kelas 1 keluar. SMP itu sudah? Iya, kelas Sekarang sudah lulus SMA? belum. Belum? Iya. Sudah umur? Umur 19. 19, mestinya udah lulus SMA ya? SMA kelas 3 kayaknya. Iya. Iya. Kenapa abang waktu itu, ya mungkin juga sama dengan yang lain ya, kenapa abang waktu itu milih, apa namanya, lebih suka bebas seperti itu awal mulanya ceritanya? Mungkin abang bisa cerita. Ya. Karena sering dimarahi orang tua atau memang karena memang awalnya suka di jalan atau gimana gitu? Ya malas diatur-atur. Awalnya pengen nyari kebebasan. Malah sekolah lah. Bisa nyanyi juga. Nyanyi nggak enak suaranya. Tapi modal hidup di jalan itu kan harus bisa nyanyi. Ya pakai gitar aja, nyanyi. Pakai gitar. Asal nyanyi aja. Nah itulah salah satu kelebihan kawan-kawan ini, Pak Ustadz ya. Walaupun suara terbatas, tapi PD harus teratas. Iya. Ya, suara terbatas, PD harus teratas. Ya karena itu jalan untuk mencari mencari sebungkus nasi gitu ya dari situ, sesuap nasi gitu ya, dari situ. Masya Allah. Nggak pernah ditangkap juga, sering. Sering. Ya, nah dari abang sendiri pengalamannya waktu pertama datang apa namanya diajak untuk kumpul waktu itu kemudian bisa hijrah itu nggak ada kecurigaan atau juga sama ada kecurigaan waktu itu? Kenapa kok sampai mau gitu? Enggak sih. Ya itu awalnya sih silaturahmi yang ngumpul, jajak kronian. Iya. Ya udah, ya mau ya. Baru kemudian ikut di reuni itu. Iya. Ya, abang nggak ada kepikiran juga untuk kabur waktu itu. Waktu udah sampai di masjid kan reuninya kemarin di masjid. Enggak ada. Nggak ada keinginan kabur. Enggak ada.
pengen ikuti aja sampai gimana gitu ya. Iya. Sampai kemudian ikut Khuruj Fisabilillah. Waktu itu 3 hari Pak Ustadz atau langsung 4 bulan? 3 hari. 3 hari dulu. Nah, waktu seperti itu. ya waktu 3 hari itu nggak ada keinginan kabur juga ya? Nggak ada, masih nyaman loh. Lebih nyaman malah. Artinya sudah dapat feel-nya udah dapat gitu ya. Iya. Waktu itu. Ketika sudah mulai urut, sudah mulai merasakan tuh. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan istiqomah terus ya. Amin. Oke. Ya. Bang Pai. Bang Ubay. Bang Ubay. Bang Ubay. Ubay nama lengkap siapa Bang Ubay? Kalau aku nama asli Ridian Febriano. Nama aslinya. Sampai saya bikin tato di sini kan Ridian Febriano kan. Nah, terus nama dipanggilan di jalan Genji. Iya. Tapi kalau alhamdulillah setelah kami ikut Khuruj Fisabilillah, kita dikasih nama hijrah nih kan. Ya. Nama hijrah kita Ubay. Itu salah satu sahabat Nabi juga katanya. Ya, sahabat Nabi. Tuh. Ubay. Masya Allah. Mohon maaf, di pipi itu ada angka 13. Iya. Maknanya apa itu Bang? Kalau bagi saya nih angka 13 nih, kalau bagi saya nih apa ya? Angka yang begitu spesial. Ya. Karena mayoritas sering dikucilkan. 13 itu kan banyak yang anggap angka ganjil, angka sial. Ya kan 13 kayak oh ini horor nih, angka sial nih, horor nih ya. Tapi bagi saya itu di mana yang dikucilkan itu saya anggap keberuntungan saya. Tuh kayak 313, nah kayak 13 itu kan ganjil. Rasulullah pun kalau makan pisang pun harus ganjil juga kan. Nah itulah sebabnya di situ juga kami. Juga menyenangi hal. Iya. Itu. Masya Allah. Di Batam sudah berapa lama? Kami udah 2 kali masuk Batam kami ini. Oh, bolak-balik juga. Iya, pertama 2019 sampai akhir 2020 balik ke Jawa. Jawa. Iya. Asli di Jawa memang. Asli Jawa, Sragen saya, Sragen Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Timur sih. Dekat dengan Temboro juga. Tapi memang sebelumnya di Sragen sudah masuk komunitas punk. Udah dari Sragen kami, dari Jawa kami. Dari Jawa. Kenal punk tuh kami sejak tahun 2010 dulu. 2010. Iya, dari 2010 kami masuk Batam. Kami kan sering traveling lah, ibaratnya ngancong, ya kan, sana sini streetan ya. Petualang. Iya, kami kan senang hal-hal yang berbeda. Iya. Tuh, jadi kami masuk Batam tuh tahun 2019. Kami juga sama. Dulu kita berangkat bareng sama Bang Latif nih. Di Densos bareng. Tapi kami kabur, mereka hijrah. Ya. Itulah. Oh ya, tapi tahu waktu itu kalau Bang Latif sudah hijrah? Udah, kami kan masuk Densus bareng. Ya. Sebelum dia hijrah. Sebelum dia hijrah, kami masuk bareng, kami kabur. Nah, Bang Latif hijrah. Ya, seiring waktu itu Abang sudah tahu beliau udah tahu, sudah iya, hijrah, tidak balik lagi. Iya, udah tahu. Wah, mantap juga ya kan hijrah kan. Setelah itu kami masuk Batam lagi tahun 2000 kemarin sih, 4 bulan yang lalu. Ya. Nah, 4 bulan yang lalu nih kami masuk Batam. Ya itulah kami di Batam nih. Kami dulu pertama di Bengkong. Ya. Kami di Bengkong. Setelah di Bengkong kami di Panbil. Ya itulah kami dapat kami dapat tarikan, terus kami ditaskil oleh jamaah ini kan, jamaah tablik ini kan. Itulah kesan-kesannya jamaah tablik ini. Pertamanya awal masuk jamaah tablik saya ini agak ada ganjelan hati. Ya. Pertamanya, ini jamaah beres enggak nih ya? Benar atau enggak nih ya? Jamaah ini kan kok bertato semua. Ya. Datang bertato semua. Jadi minder kan, tato saya ini kok tutupin ya kan, ranking mereka yang lebih banyak. Iya, jamaah Bekasi itu kan. Oh, yang jadi Bekasi itu justru malah penuh badan. Oh, yang lebih banyak. Oh, yang tutupin kan, ya Allah. Artinya lebih garang gitu ya? Iya. Iya. Gimana gitu kan. Jadi mereka ikram kita sehari. Pertama sehari itu acu tak acu kami nih. Ya kan, ibarat kasarnya, mohon maaf, ibarat kasarnya, wih, lu datang kok ceramah ini ya. Tapi dari mereka datang itu beda, kayak yang rangkul kita itu beda. Dipergunakan itu dia tongkrongan dulu dia. Ya. Karena dia udah pengalaman di jalan kan. Ya. Tahu kan sifat-sifat tongkrongan kayak mana. Jadi tongkrongan dulu. Di situ dia bicara baru lah, bicara iman tuh kan, bicara iman. Ini. Sampai lulu juga hati kau ini kan, namanya hati manusia itu keras, Bang. Betul. Keras ya kan. Ya. Tapi bisa lunak juga soal agama. Nah, itu hebatnya di situ. Ketika disiram dengan perkara-perkara iman. Itulah mulai lunak dia. Ya. Iya. Kedua harinya datang lagi, Bang. Ikram lagi.
Aku penasaran apa maksud tujuan mereka ini sama gini. Ternyata mereka sampaikan bahwa sesungguhnya kami ini saudara semua. Saudara. Yang paling berkesan lagi dia saat mengucap dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu bergetar kan. Semua manusia itu pasti yang punya iman itu bergetar di sini kan. Jadi terasa. Oh berarti aku ada sedikit iman di sini now. Bergetar itu kan. Ketiga harinya datang lagi bang, mereka datang lagi dengan asbab dia mengajak kita reuni. Reuni pang katanya. Ada reuni pang ya, anak-anak Batam semua datang ini ya. Nah, dari asbab itu kami ikutlah, kami ikut sampai masjid di Baitur Rahmat Kupang. Agak berbeda di situ pak, suasananya kayak di Madinah pak, berjubah semua. Iya, kayak di Madinah pak. Awal dekil ya kan, saya dekil dan dekil kumel ya kan, rambut warna-warni ya. Masuk wih ya Allah, suasana kayak di Madinah aku nih ya. Padahal aku belum ke Madinah, tapi kan sering nengok itu di Madinah kan. Nah, habis itu suruh mandi pak, suruh mandi, alhamdulillah suruh mandi. Wah, dikasih jubah, songkok, paling surban ya Allah. Kan ibaratnya sunah-sunah Nabi ya kan. Itu kan, loh, kok saya kan ini pak? Gak apa-apa. Daripada ini kan kita mau masuk ke rumah Allah nih, kita mau bertemu Allah nih kan. Kita diceritakan seperti itu kan. Cobalah aku lah, pakai kan. Kayaknya terasa akhirnya asik juga ternyata. Asik juga. Wah yang kita lewat tuh, masya Allah, subhanallah, saudaraku banyak yang rangkul pak. Kenal tidak, ini udah meluk-meluk ya kan. Udah dipijit-pijit pak, ya diikram kita. Artinya disambut lah dengan baik. Iya disambut dengan baik. Tidak dijauhi malah makin di itu. Nikmatnya di jamaah tabligh seperti itu pak. Kan biasanya kan ada yang tak acuh ke kami kan. Tapi di jamaah tabligh ini semua kayak saudara kandung itu pak. Saling erat kali. Habis gosok ceritakan ininya. Nah, pertama kami pakai jubah ini kan terkesannya ada kawan-kawan kami juga ceritakan, kayak orang Arab nih kan. Pas dasarnya kita belum tahu. Tapi kalau setelah tahu kita udah tahu bahwa jubah sunnah Nabi ini adalah pakaian orang Muslim, Pak. Makanya kami sering kan Pak bergaya kayak gini kan. Dan kami yang tak tahu apa-apa tentang adab-adab semenjak ikut jamaah tabligh ini, alhamdulillah Pak. Masya Allah. Iya, ada keajaiban dari Allah sendiri Pak. Ada keajaiban. Bahkan hidayah Allah itu ada yang tahu, ya kan? Kapan dia hadirnya, kapan ini kan? Langsung kami dikirim 3 hari Pak. Pulau Gara. Tempatnya Pak Samsudin. Waktu itu ada terpikir masih ada rasa, kalau ada istilah itu kan goncang. Oh masih Pak. Ya, jadi waktu itu di masa-masa kan masih mulai itu 3 hari itu ada rasa goncang nggak? Masih. Namanya, iya kan? Namanya masuk pertama itu. Ini masih ada kan namanya setan kan nggak suka ngeliat kita ikut ini kan. Menuju kebaikan nggak suka, makanya dia tuh sini. Jadi udahlah aku 3 hari ini udahlah cabutlah aku lah, baliklah aku. Nah setelah 3 hari selesai nih aku udah mau balik. Anak-anak udah dicatat semua namanya kan. Ube kok gak ikut, mau balik dulu lah, aku mau ini dulu nih. Tapi ada satu jamaah itu, satu jamaah bilang cerita-cerita ini. Saya masih apal namanya itu Pak Ali dia. Masya Allah Pak Ali. Batu Haji. Pak Ali yang jenggot panjang tuh ya, Pak Ali tuh. Ustadz Ali tuh Ustadz ya. Dilus-lus kami kan, ditenangin kita nih, ditengahnya. Lalu dikasih targipan, pokoknya cerita-ceritain nasihat, motivasi untuk kita lah. Bahwa misalnya kalau kamu keluar lagi selama di jalan fisabilillah, di jalan Allah ini, ketika Allah menghendaki, Allah meridhoi jalanmu ini, Allah gugurkan dosa-dosamu ini lewat jalan kau ini. Lewat langkah kau ini kau guguran. Kalau terbayang dosa kau ini, mungkin gunung Uhud aja bisa melebihi itu dosa-dosa kau. Kalau ditampakkan Allah terlihat itu kan. Langsung kaget aku, Pak. Ya Allah. Ya kan. Jadi aku balik aku nemuin Amirku kan ketuanya kan. Pak, cat nama aku Pak. Iya, aku coba 40 hari itu. Ikut 40 hari. Ikut 40 hari dulu. 40 hari. Iya. Di situ kita dilatih kesabaran juga, dilatih ini. Ini juga. baru masuk 40 hari ya? Iya, udah selesai nih. Jadi mereka sekarang nih kemarin mereka pula lagi sekarang bergerak Pak. Seperti mana dulu saya kerahkan kawan-kawan dari Bekasi dan Banten menjumpai mereka. Mereka 40 hari sudah selesai. Mereka dengan inisiatif kemarin mereka jumpai kawan-kawannya pang di jalan. Masya Allah. Nah, jadi mereka bekerja seperti jadi regenerasi seperti itu Pak. Saya memang itu yang kami harapkan, kami doakan supaya mereka ada pikir, ada risau. Bagaimana belajar pikir dan risau
Nabi SAW. Allah. Karena Rasulullah dulu risau tentang umat. Betul. Hari ini mereka kita latih tuh. Masya Allah. Nah, kawan-kawan sebelumnya punya keahlian lain nggak? Maksudnya sudah punya keahlian sebelumnya atau memang nggak ada sama sekali? Ada. Abang punya skill apa? Kemampuan apa? Saya di sana nyablon. Oh, bisa nyablon. Masya Allah. Kalau Abang? Kalau saya sablon juga, tapi insya Allah dalam tahun ke depan mau dibuka lagi usaha lagi. Tapi memang basicnya juga di percetakan ya. Kalau ini belum ada sama sekali memang. Melu-melu. Sama beliau Kalau aku skill NATO, tato juga. Rata-rata tidak jauh dari situ ya. NATO, Ya. piercing, Ya lebih ke seni. musik, Ya. kayak seperti itulah. Kayak bagiannya bidang musik loh. Kita ini kan sudah belajar totok punggung nih. Hmm. Ya, sebagaimana yang kita harapkan kemarin, alhamdulillah kita diperjumpakan. Kita sudah belajar totok punggung dan sudah praktekkan juga kan. Nah, kira-kira kesan dari kawan-kawan sahabat semua ini setelah belajar totok dan sudah saling totok-totok, kira-kira gimana? Alhamdulillah dapat ilmu baru juga kan. Ya. Dapat pelajaran baru yang mungkin bilang nggak bisa udah. Kadang salah-salah dikasih tahu rupanya mudah. Ya. Rupanya mudah. Ya itulah. Itulah. Oke, insya Allah. Ya mudah-mudahan lah bermanfaat ya. Nanti bisa dipraktekkan untuk terapinya ketika baik di jalan Allah maupun misalkan nanti kembali bisa juga mempraktekkan memberikan hasil manfaat orang di bidang kesehatan ya. Ya, mudah-mudahan dan itu. Ya, dan mudah-mudahan ini Sambil bisa berdakwah. betul sambil berdakwah. Dakwahnya jangan putus, itu wajib. Gitu ya. Benar ya Allah. Masya Allah, ini mudah-mudahan terus bisa kerjasama kita ini Pak Ustadz ya. Ya, saya kira Masya Allah ini perjumpaan yang luar biasa dan kita pengen ngobrol-ngobrol lagi, cuman persoalan waktu sangat terbatas. Ya, jujur saya pertama kali saya selalu sholat di atas di Masjid Baitur Rahman. Saya selalu lihat ruangan kawan-kawan jamaah tabligh di belakang itu, tapi saya tidak pernah masuk. Memang saya selalu menganggap di pikiran saya bahwa tempat itu agak asing dan tidak menarik buat saya. Karena saya melihat orang kumpul di situ, ya di dalamnya itu seperti apa saya tidak tahu. Ya mungkin pikiran saya, ya mohon maaf sekali, saya menganggap di situ jorok apa dan sebagainya. Subhanallah, ternyata di luar daripada dugaan saya. Ketika saya sudah mulai kenal kawan-kawan ini, kita mulai pelatihan sejak 2 hari, Masya Allah, di luar daripada yang saya duga. Ternyata di dalam itu sangat bersih sekali, tempat tidurnya kawan-kawan, bahkan kita dijamu makan di situ ya. Kemarin berapa hari ini kita dijamu makan bareng dengan kawan-kawan di sana, sahabat-sahabat semua. Ya, yang saya rasakan Masya Allah, makanannya nikmat, terus kemudian bersih, walaupun makan bersama begitu. Dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa buat saya. Gitu ya. Saya merasakan sendiri. Terus kemudian dengan kawan-kawan, mohon maaf dari kawan-kawan Pang, ini kalau kita melihat, ya mungkin sebagian besar orang seperti itu ketika melihat anak-anak Pang misalkan itu jangankan untuk mendekat gitu ya. Kalau bisa ya menjauh sejauh-jauhnya gitu. Kenapa? Karena dianggap seram gitu ya, menakutkan dan sebagainya. Tapi setelah berjumpa dengan mereka, Masya Allah ya, ternyata luar biasa ya, keakraban mereka ternyata luar biasa, baik-baik semua ya, lembut-lembut semua ya. Tetapi satu kesimpulan di situ bahwa ketika tubuh atau misalkan luarnya itu seperti seburuk apapun nampak, tetapi ketika sudah diisi iman ya, maka yang timbul adalah cahaya ya, seperti intan ketika dibungkus pembalut atau pembungkus yang jelek sekalipun tetap dia intan ya. Begitulah iman ketika dimasukkan dalam dada seseorang. Dan saya merasakan pada kawan-kawan sahabat-sahabat kita semua yang ada yang sudah hijrah ini, Masya Allah, ini luar biasa. Walaupun mohon maaf kulit seperti ini ya, bisa jadi, dan saya sangat yakin beliau lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita yang kulit bagus gitu ya, nampak bersih, belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian. Mohon doa dari sahabat semua dan minta juga doanya Pak Ustadz buat saya, doa dari sahabat-sahabat semua, karena tadi kekuatan adalah doa ya. Minta doakan saya juga selalu istiqomah ya, mudah-mudahan bisa juga tetap berjuang bersama dengan sahabat-sahabat semua di jalan Allah, dan mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul di surga. Minta tolong kalau nanti di akhirat
sudah di dalam surga, tidak ada nampak saya, tolong cari saya. Ya, ya demikian sahabat Topung dimanapun berada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.